Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Jouskyou, Desaikyo Ninata, Ore ga Subete, Wajurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Touka Mimoru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini merupakan cerita dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Touka dan yang lainnya pergi ke ruang tersegel di bawah Kastil Mira. Di sini terdapat Belzega, Seras, Munin, Kaisar Zine, seorang pelajar sihir terlarang, dan juga 4 orang pengawal. Setelah mendengar kematian Raja Iblis serta kedatangan bala bantuan Alion dari Nea dan Takuos, Kaisar Zine pun memutuskan untuk mempercepat pembukaan ruang tersegel ini agar ia bisa segera bergerak ke timur untuk menahan mereka. Sesaat kemudian, rombongan ini pun telah sampai di depan pintu masuk ruang tersegel. Segera, Kaisar Zine pun menuangkan mananya dalam batu kristal yang ada di pintu masuk tersebut. Meskipun pintu tersebut seketika langsung bercahaya, namun pintu tersebut masih tetap diam dan tidak terbuka. Melihat cahaya tersebut, Munin pun menyadari bahwa ada catatan di depan pintu masuk tersebut yang menggunakan bahasa kata terlarang. Segera, Munin pun membacakan apa yang ada di dalam catatan tersebut. Kepada kau yang membaca kata-kata ini, kau layak untuk membuka pintu ini. Balas dendam kepada dewa sebagai seseorang yang memiliki keinginanmu sendiri. Benar saja, setelah Munin membacakan kata tersebut, tak berselang lama, pintu itu pun perlahan mulai terbuka. Di dalam ruangan ini berisi hanya sebuah meja dengan 3 kotak perunggu yang dimana 2 diantaranya telah terbuka dan isinya kosong, sedangkan yang satunya berisi gulungan mantra sihir terlarang. Serta di dinding ruangan ini juga terdapat ukiran yang menggunakan bahasa kata terlarang. Kemudian, Munin pun mulai mempelajari catatan di ukiran dinding tersebut dan juga gulungan sihir terlarang. Setelah dipelajari, gulungan tersebut berisi mantra terlarang untuk melakukan pemanggilan dan juga pemulangan pahlawan dunia lain tanpa menggunakan kekuatan dewa. Namun, hal yang paling dibutuhkan dalam sihir tersebut adalah sebuah lingkaran sihir anggota klan Kurosaga yang mempunyai tanda serta batu naga biru. Mendengar hal itu, seketika Kaisar pun merasa senang. Bagaimana tidak, pertaruhannya pada sihir terlarang yang ada di ruangan ini kini telah terbayarkan. Dengan demikian, tugas mereka akan menjadi lebih mudah untuk membujuk para pahlawan dunia lain untuk menghancurkan Dewi. Kaisar berharap semoga saja setelah ini berakhir sepenuhnya, dewa berikutnya yang akan diutus ke dunia ini adalah dewa yang lebih masuk akal. Di sisi lain, meskipun Touka juga merasa senang dengan ini, namun ia melihat sebuah resiko terhadap klan Kurosaga yang memiliki tanda di tubuhnya. Bagaimana tidak, saat ini hanya ada 2 orang saja anggota klan Kurosaga yang memiliki tanda di tubuh mereka. Menyadari hal itu, Munin menjelaskan
bahwa ketika pemimpin klan Kurosaga mati, maka nanti akan lahir kembali seorang dari klan Kurosaga yang memiliki tanda di tubuh mereka. Dan hal itu akan tetap berjalan untuk setiap generasinya. Dan oleh sebab itu, Toka tak perlu khawatir kepada klan Kurosaga. Meski Munin bilang begitu, ia masih merasa cemas jika ia gagal mengemban tugas ini, maka generasi selanjutnya, yaitu Fugu, akan menggantikannya untuk mengemban tugas ini. Kemudian, dengan ditemukannya gulungan sihir ini, maka sudah ada 3 sihir terlarang yang akan berguna untuk kedepannya. Untungnya, sihir terlarang yang dimiliki oleh Toka saat ini berfungsi untuk menonaktifkan pelindung milik Devisis. Dengan begini, Toka bisa menghancurkan Devisis dengan tangannya sendiri menggunakan sihir kutukan yang dianggap Dewi sebagai sihir yang tak berguna. Kaisar Zine berkata, meskipun tak ada sihir untuk melemahkan Dewi di sini, namun kita masih bisa untuk mengandalkan sihir milik Asagi dan juga bantuan dari Belzega dengan sihir terkutuknya. Kemudian, rombongan ini pun memutuskan untuk kembali ke atas permukaan dan menuju ke dalam kastil Mira. Setelah itu, sesampainya di ruangan tamu, Toka pun dikejutkan dengan familiar Erika yang ada di dalam sangkar yang mulai mendecit dengan cukup keras. Setelah dibebaskan, familiar tersebut menginformasikan bahwa saat ini pergerakan monster bermata emas yang ada di wilayah utara yang merupakan kumpulan monster bermata emas terkuat yaitu tipe humanoid. Mereka mulai melakukan pergerakan besar-besaran menuju ke arah Kekaisaran Mira. Dan di dalam rombongan tersebut terdapat seseorang yang merupakan pahlawan dunia lain yaitu Kirihara Takuto. Dan benar saja, setelah mendengar pesan tersebut, Belzega dan yang lainnya seketika juga mendapat panggilan dari Kaisar Zine, di mana dia telah menerima pesan dari wilayah Magnar yang berisi pesan dari Kirihara. Inti pesan tersebut berbunyi bahwa Kirihara telah mengalahkan Raja Iblis dan telah menjadi penguasa wilayah utara yang baru, termasuk memimpin pasukan iblis dan monster bermata emas. Saat ini, dia bersama dengan pasukannya sedang bergerak dan akan melakukan serangan menuju ke Kekaisaran Mira. Hal ini dikarenakan kebodohan mereka sendiri telah melakukan pemberontakan kepada Dewi. Namun, meski begitu, Kirihara memberikan belas kasihnya dengan syarat Mira harus menyerahkan Belzega dalam kondisi ditawan kepadanya. Serta mereka juga harus menyerahkan Seras Asrain dan dia harus mau mengikuti segala perintahnya. Dengan Kekaisaran Mira yang dapat menyetujui syarat ini, maka Kirihara akan memberikan pengampunan serta akan menjadikan wilayah Mira sebagai negara bawahannya. Kirihara juga memberikan ultimatum kepada Kaisar jika Mira tak bisa memenuhi permintaannya, maka Kirihara yang menganggap dirinya sudah setara dewa akan menghancurkan Mira hingga menjadi debu. Mendengar hal itu, Toka pun cukup terkejut. Ia merasa bahwa Kirihara yang dulu dikenalnya tak memiliki sifat yang seperti ini. Ia terasa seperti Yasu pada awalnya ketika ia tiba di dunia ini. Kemudian, diskusi di antara petinggi Mira, yaitu Kaisar Zine, Jenderal Luheid, dan juga Kaize dengan Flying Squadron pun terjadi. Dengan situasi yang genting ini, maka sebenarnya mereka bisa saja menyelesaikannya dengan menyerahkan Belzega dan juga Seras Asrain. Namun, jika hal ini dilakukan, maka aliansi mereka dengan negara ujung dunia bisa hancur dan impian mereka untuk menghapuskan Dewi dari dunia ini bisa menjadi sirna. Dan oleh sebab itu,
Kaisar Zine pun sangat menolak untuk menyerahkan keduanya kepada Kirihara. Sebenarnya, Kekaisaran Mira masih memiliki pasukan rahasia yang dimana mereka adalah para demi-human yang sengaja Mira tampung dan sembunyikan dari dunia, terutama dari mata Dewi. Namun, meski begitu, Kaisar Mira masih tak yakin bahwa pasukan ini bisa mengalahkan pasukan monster bermata emas. Di sisi lain, Touka bergumam, mengapa Kirihara malah memberikan syarat konyol seperti itu, padahal selama ini Touka belum pernah melakukan kontak dengan Kirihara dengan penyamarannya sebagai Belzega. Setelah berpikir, Touka pun menyadari bahwa mungkin Kirihara adalah orang yang sangat haus akan eksistensi. Ia menganggap bahwa dirinya adalah orang terkuat di dunia ini. Di sisi lain, nampaknya nama Belzega juga mulai terkenal dalam aksinya melawan pasukan iblis di dalam benteng Kastil Putih dan perlawanannya melawan 13 Ordo Allion, serta Sieras yang dianggap sebagai wanita tercantik di dunia ini juga berada di dalam genggaman Belzega. Dan oleh sebab itu, Kirihara membuat syarat seperti itu untuk menegaskan bahwa ialah orang terkuat dan sosok paling penting yang ada di dunia ini. Dengan kesimpulan seperti itu, Belzega mengajukan usulan kepada Mira bahwa dialah yang akan mengurus Kirihara sendiri, dan oleh sebab itu, ia memerlukan sedikit bantuan kepada pasukan Mira. Mendengar Belzega yang penuh percaya diri, Kaisar pun seketika yakin dapat melewati masalah ini. Dan oleh sebab itu, ia akan mempercayakan masalah Kirihara kepada Belzega, sedangkan ia akan berangkat ke wilayah timur untuk membantu pasukan Band of the Sun menahan pasukan Allion. Sesaat kemudian, muncul kepala keluarga dari 3 bangsawan agung yang mengabarkan bahwa pasukan mereka yang ada di negara Ulza telah mengalami kekalahan. Bahkan yang paling parahnya, pasukan Allion telah bergerak mendekati perbatasan Mira. Dalam pesan yang tertulis, meskipun pasukan Mira terdiri dari pasukan yang sangat terlatih, namun di hadapan pahlawan Ayaka Sogo, mereka semua dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Namun, meski begitu, hanya ada sedikit korban jiwa dan selebihnya mereka yang selamat dijadikan tahanan di negara Ulza. Mereka yang selamat menganggap Ayaka Sogo layaknya Sivit Godland kedua karena kekuatannya yang sangat gila. Mendengar laporan itu, Kaisar Zine pun menganggap bahwa kekuatan milik Ayaka Sogo seperti hal yang tidak nyata. Segera, Kaisar pun memanggil Ikusaba Asagi untuk ikut dalam diskusi ini. Di sini, setelah semua informasi ini dibagikan, Asagi nampak cukup tenang dan menjadi seperti dirinya yang seperti biasa saja. Asagi berkata bahwa ia mungkin tak akan bisa untuk menghadapi Kirihara. Dan untungnya, yang akan mengambil peran tersebut adalah Belzega. Sedangkan dirinya akan berusaha untuk meyakinkan Ayaka Sogo agar bisa berganti pihak. Oh ya, di sini Asagi juga telah diberitahu mengenai sihir terlarang yang ditemukan di ruang bawah tanah. Asagi juga akan memanfaatkan informasi ini untuk diberitahu kepada Ayaka Sogo. Mendengar hal itu, Kaize pun bertanya, meskipun itu akan baik jika berhasil, namun skenario terburuknya kalian bisa ditangkap oleh Ayaka Sogo untuk dibawa kembali ke sisi mereka. Asagi menjawab, dengan sifat yang dimiliki Sogo, ia tak akan mungkin untuk membunuh teman sekelasnya. Namun, jika itu terjadi, maka aku akan menggunakan kekuatanku untuk melawannya. Mendengar hal itu, Sieras pun memberitahu Touka bahwa ucapan Asagi ini tak ada kebohongannya.
Dengan demikian, kemungkinan terburuknya Asagi akan menjebak Sogo dan akan membunuhnya. Setelah itu, telah diputuskan bahwa kelompok Asagi akan berangkat bersama dengan Kaisar Zine ke timur untuk menahan pergerakan dari pasukan Ayaka Sogo. Dalam benak Toka, ia merasa selama pembicaraan ini bersama Asagi, ia masih belum bisa membaca apa yang ada di dalam pikirannya. Bahkan, Munin saja sangat kesulitan untuk memahami sifat dari Asagi ini. Kemudian, sebelum meninggalkan ruangan ini, Belzega meminta kepada Kaisar agar ia bisa membalas pesan dari Kirihara dengan berkata bahwa Kekaisaran Mira akan menyerahkan Belzega dan juga Seras di tempat yang ditentukan. Setelah itu, Belzega juga meminta bantuan kepada Kaisar untuk menyediakan beberapa pasukan untuk ikut bersamanya. Serta, Belzega juga akan membawa Munin dikarenakan ia memprediksi mungkin saja Devisis juga akan terlibat dalam penyerangan ini. Belzega berkata bahwa ia tak akan memaafkan perbuatan dari Kirihara ini. Ia berjanji akan membawakan kepala dari orang yang disebut sebagai Raja Utara tersebut. Mendengar hal itu, Kaisar Zine, Jenderal Luheid, dan juga Kaize seketika hanya bisa terdiam. Mereka akan memberikan kepercayaan penuh kepada Belzega. Dalam benak Toka, awalnya ia cukup khawatir bahwa identitasnya telah diketahui oleh Devisis dan juga Kirihara. Namun, setelah ia berpikir, ia beranggapan dengan pasti bahwa Kirihara dan Devisis memang sudah mengetahui identitas asli Belzega yang merupakan Toka Mimoro. Dan oleh karena itu, mungkin Dewi memberitahu kepada Kirihara tentang kebenarannya. Dengan begini, akan sangat wajar bahwa Kirihara yang tak mengetahui siapa itu Belzega bisa sangat memiliki rasa dendam dengan Belzega. Mengingat Toka Mimoro yang ia kenal hanya pahlawan rendahan, namun bisa memiliki apa yang ia inginkan. Menyadari fakta ini, akhirnya teka-teki dalam surat pesan tersebut dapat Toka pahami. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Joutai Skill, Desaikyo Ninata, Ore ga Subete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.